Halo semuanya, perkenalkan saya Kintan Hidayati Rizkan Putri, NPM 2420104043. Saya berasal dari Universitas Tidar, Fakultas Ekonomi, Prodi S1 Akuntansi, Robel K4. Di sini saya akan menuntaskan Project Based Learning mata kuliah pengantar bisnis, yaitu membuat mini case atau studi kasus tentang usaha floris dan karangan bunga segar eksklusif yang bernama Daisy Bloom. Mari kita simak dan tonton videonya. Kinan, seorang mahasiswa, memulai usaha floris bernama Daisy Bloom. Usaha ini berfokus pada penjualan karangan bunga segar untuk hadiah seperti hand bucket dan mini gift flowers lainnya, serta hanya melayani pengiriman dalam kota dengan tujuan menjaga kualitas bunga dan efisiensi pengiriman. Kinan melihat peluang di pasar untuk menyediakan bunga segar dan indah yang dapat diantar dengan cepat tanpa mengharuskan pelanggan datang ke toko. Untuk itu, ia mendirikan Daisy Bloom dengan menggunakan modal pribadi dan mengandalkan media sosial sebagai sarana pemasaran. Namun, Kinan menghadapi beberapa tantangan utama seperti manajemen risiko kualitas dan pengiriman bunga, memastikan bunga sampai dalam kondisi segar dan tepat waktu, menghindari kerusakan atau keterlambatan yang dapat merugikan usaha. Kemudian ada struktur organisasi yang efisien, mengelola tim kecil dengan sumber daya terbatas, dan memastikan pembagian tugas berjalan lancar. Kemudian ada diferensiasi di pasar yang kompetitif, menemukan cara untuk membedakan Daisy Bloom dari pesaing lain. Yang terakhir ada pengelolaan keuangan yang efektif, memastikan arus kas tetap sehat dan pengeluaran untuk stok bunga serta pengiriman dikelola dengan bijak. Nah, yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan diskusi dari mini case di atas. Pertanyaan pertama, apa yang membedakan tipe kewirausahaan Kinan dengan wirausahawan lainnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Kinan sendiri dapat dikategorikan sebagai opportunity entrepreneur. Ia melihat peluang pasar yang muncul untuk menyediakan karangan bunga segar dengan pengiriman cepat di dalam kota. Kinan memanfaatkan kesempatan tersebut meskipun dengan modal terbatas. Perbedaan dari necessity entrepreneurs yang memulai usaha karena ekonomi, bukan karena peluang pasar yang teridentifikasi. Pertanyaan kedua, apa saja yang harus dipertimbangkan dalam merancang perencanaan bisnis sederhana untuk Daisy Bloom? Beberapa komponen yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan bisnis untuk Daisy Bloom ada 6. Yang pertama, analisis pasar. Nah, di analisis pasar ini terdapat 3 macam. Yang pertama, target pasar. Kinan harus memahami siapa pelanggan utama yang akan membeli bunga. Dalam kasus ini, target pasar paling utama adalah kalangan muda, karena kebanyakan dari mereka membutuhkan bunga untuk berbagai kesempatan seperti ulang tahun, atau hari spesial, atau juga sekadar hadiah untuk orang terkasih. Yang kedua, kebutuhan pasar. Kinan perlu memahami kebutuhan pasar yang ingin dilayani. Misalnya, pelanggan menginginkan bunga segar yang dikirim dengan cepat dan tepat waktu, tanpa perlu datang ke toko fisik. Yang terakhir ada tren pasar. Menganalisis tren terkini seperti preferensi pelanggan terhadap bunga segar yang sederhana dan elegan, serta cara mereka lebih memilih berbelanja melalui media sosial atau platform online. Yang kedua ada strategi pemasaran. Pemasaran digital atau media sosial mengingat perkembangan teknologi, Kinan dapat memanfaatkan media sosial seperti Instagram atau Facebook untuk mempromosikan produk dan membangun brand awareness. Menampilkan foto-foto bunga segar yang menarik, serta memberikan edukasi tentang bagaimana bunga bisa menjadi pilihan hadiah yang sempurna, bisa menarik perhatian pelanggan. Kemudian ada promosi dan diskon. Untuk menarik pelanggan baru, Kinan bisa menawarkan diskon atau promo untuk pembelian pertama kali, atau sekadar memberikan layanan pengiriman gratis pada pesanan tertentu. Kemudian ada keterlibatan pelanggan. Kinan bisa membangun hubungan dengan pelanggan melalui interaksi langsung di sosial media, menawarkan konsultasi desain bunga, atau membuat konten yang membahas cara merawat bunga. Kemudian ada sumber daya dan modal awal. Ini poin ketiga.
Modal awal, Kinan harus memastikan bahwa modal awal cukup untuk membeli stok bunga segar, alat pengemasan, biaya pengiriman, serta biaya operasional lainnya. Modal ini perlu digunakan secara bijaksana untuk memulai usaha dan memastikan ada dana cadangan untuk pengeluaran tak terduga. Kemudian ada sumber daya manusia atau SDM. Kinan perlu mempertimbangkan apakah memperkerjakan karyawan tambahan untuk membantu dengan tugas-tugas seperti merangkai bunga atau mengelola pengiriman. Yang keempat, produk dan layanan. Di sini ada jenis produk. Daisy Bloom hanya menyediakan karangan bunga segar seperti hand bouquet dan bunga meja yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar tertentu. Kinan perlu memutuskan jenis bunga dan desain apa yang akan ditawarkan, serta memastikan kualitas bunga tetap terjaga. Kemudian ada layanan pengiriman. Fokus pada pengiriman lokal adalah strategi yang dapat membantu menjaga kualitas bunga dan memastikan pengiriman tepat waktu. Kinan perlu mempertimbangkan kemitraan dengan layanan kurir terpercaya yang bisa memberikan estimasi waktu pengiriman yang akurat. Kemudian ada personalisasi produk. Kinan bisa menawarkan layanan untuk mempersonalisasi bunga sesuai dengan permintaan pelanggan, seperti memberikan kartu ucapan atau memilih bunga tertentu. Yang kelima, keuangan dan pengelolaan modal. Yang pertama ada perhitungan keuangan. Kinan harus memastikan ada perencanaan keuangan yang baik untuk mengelola arus kas masuk dan keluar. Laporan keuangan yang sederhana seperti laporan laba rugi dan arus kas akan membantu Kinan memantau apakah bisnisnya menguntungkan atau tidak. Nah, selanjutnya ada pengelolaan biaya. Kinan perlu mengelola biaya operasional termasuk pembelian bunga segar, biaya pengemasan, dan biaya pengiriman untuk memastikan usaha tetap menguntungkan. Yang keenam ada evaluasi dan penyesuaian. Yang pertama ada evaluasi kinerja. Kinan harus rutin mengevaluasi kinerja usahanya seperti seberapa sering pesanan diterima, umpan balik dari pelanggan, dan apakah ada keluhan terkait pengiriman atau kualitas bunga. Berdasarkan evaluasi ini, dia bisa membuat penyesuaian agar usahanya bisa terus berkembang. Pertanyaan ketiga, bagaimana Kinan dapat mengelola risiko pengiriman bunga agar tetap aman dan tepat waktu? Nah, Kinan dapat mengelola risiko pengiriman dengan cara yang pertama, pengemasan yang aman. Menggunakan bahan pengemasan yang melindungi bunga selama pengiriman untuk mencegah kerusakan. Kemudian yang selanjutnya ada berkolaborasi dengan kurir yang terpercaya. Memastikan kerjasama dengan perusahaan pengiriman yang dapat dipercaya, memiliki rekam jejak yang baik dalam hal kecepatan dan keandalan. Selanjutnya ada menetapkan waktu pengiriman yang akurat. Memberikan estimasi waktu pengiriman yang realistis agar pelanggan tidak kecewa jika terjadi keterlambatan dan bisa juga memberikan kompensasi jika terjadi keterlambatan. Nah, pertanyaan keempat, apa saja yang perlu diperhatikan oleh Kinan dalam menjalankan usaha ini? Nah, beberapa resiko yang perlu diperhatikan oleh Kinan antara lain resiko kerusakan produk. Resiko ini contohnya bisa seperti bunga yang rusak selama pengiriman dapat merugikan reputasi usaha. Kemudian ada risiko keterlambatan pengiriman. Pengiriman yang terlambat dapat menurunkan kepuasan pelanggan dan merusak citra usaha. Kemudian ada persaingan yang ketat. Banyaknya usaha florist lokal yang dapat mempengaruhi daya saing dan perlu inovasi dalam produk dan layanan. Kemudian ada risiko keuangan. Pengelolaan biaya dan pendapatan yang tidak tepat dapat menyebabkan kesulitan keuangan dalam jangka panjang. Kemudian soal kelima, apa keuntungan dan tantangan dari struktur organisasi yang sederhana di Daisy Bloom? Nah, untuk keuntungannya, yang pertama ada efisiensi komunikasi. Struktur yang sederhana memungkinkan Kinan untuk berkomunikasi langsung dengan tim, memudahkan pengambilan keputusan yang cepat. Kemudian ada fleksibilitas. Setiap anggota tim dapat menangani berbagai tugas sesuai kebutuhan tanpa adanya pembagian yang kaku. Dan kemudian ada pengawasan yang mudah. Kinan dapat dengan mudah mengawasi semua kegiatan operasional. Tantangannya sendiri, yang pertama ada beban kerja yang berat. Kinan memegang banyak tanggung jawab, mulai dari pemasaran hingga keuangan yang dapat menyebabkan kelelahan. Kurangnya spesialisasi, termasuk yang artinya sendiri tanpa pembagian tugas yang lebih jelas, pekerjaan mungkin
ada kesulitan skalabilitas. Ketika usaha berkembang, struktur organisasi yang sederhana ini mungkin tidak mengakomodasi pertumbuhan yang cepat. Kemudian pertanyaan keenam, bagaimana sih Kinan bisa merancang struktur organisasi yang lebih efisien jika usaha ini berkembang? Nah, Kinan bisa mempertimbangkan struktur fungsional di mana ada pembagian pekerjaan yang lebih spesifik, seperti manajer pemasaran. Nah, di sini bertanggung jawab untuk promosi dan pengelolaan media sosial. Kemudian ada juga tim produksi atau tim produksi florist. Nah, di sini tim ini bertugas untuk merangkai bunga dan memastikan kualitas produk. Kemudian ada admin keuangan. Admin keuangan ini sendiri menangani pembukuan, laporan keuangan, dan pengelolaan anggaran. Kemudian ada kurir. Kurir tetap bertanggung jawab untuk pengiriman, tetapi mungkin dengan lebih banyak staf untuk memastikan kelancaran operasional itu lebih bagus. Kemudian pertanyaan ketujuh, laporan keuangan apa saja yang perlu disusun oleh Kinan untuk memantau perkembangan usaha? Nah, Kinan perlu menyusun beberapa laporan keuangan untuk memantau kondisi usaha, antara lain laporan laba rugi, mencatat pendapatan dari penjualan bunga dan pengeluaran untuk stok bunga, biaya pengiriman, dan biaya operasional lainnya. Kemudian ada laporan arus kas. Nah, di sini menyusun laporan yang menunjukkan pergerakan kas masuk dan keluar untuk memastikan usaha tetap memiliki likuiditas yang cukup. Kemudian ada laporan neraca. Menyusun laporan yang mencerminkan posisi keuangan perusahaan termasuk aset, utang, dan lain-lain. Nah, pertanyaan ke-8, jika Daisy Bloom ingin memperluas bisnisnya, jenis pendanaan apa yang perlu dipertimbangkan oleh Kinan? Jika Kinan ingin memperluas bisnisnya, beberapa opsi pendanaan yang dapat dipertimbangkan oleh Kinan adalah yang pertama ada pinjaman bank, mengajukan pinjaman modal kerja untuk membiayai ekspansi usaha seperti pembelian lebih banyak stok bunga atau pengembangan layanan. Kemudian ada investasi dari investor. Kinan harus mencari investor yang tertarik untuk mendanai bisnis dengan imbalan bagi hasil atau kepemilikan saham. Kemudian ada crowdfunding, mencari dana dari masyarakat umum melalui platform crowdfunding dengan menawarkan produk atau keuntungan khusus bagi pendukung. Tetapi crowdfunding sendiri tidak menjamin pengumpulan dana akan sesuai target. Jadi, kesimpulan dari kasus Daisy Bloom di atas menunjukkan bagaimana Kinan sebagai opportunity entrepreneur berhasil memanfaatkan peluang pasar dengan menawarkan karangan bunga segar dan layanan pengiriman cepat. Kesuksesan usaha ini memerlukan perencanaan bisnis yang mencakup analisis pasar, strategi pemasaran, pengelolaan sumber daya, dan keuangan, serta evaluasi rutin. Kinan perlu mengelola risiko seperti kerusakan produk, keterlambatan pengiriman, dan persaingan ketat melalui pengemasan yang baik, kerjasama dengan kurir terpercaya, dan inovasi layanan. Struktur organisasi sederhana membantu efisiensi di awal, namun harus berkembang seiring pertumbuhan usaha. Ekspansi dapat dilakukan dengan sumber pendanaan seperti pinjaman, investasi, atau crowdfunding. Dengan perencanaan yang matang dan fokus pada kualitas layanan, Daisy Bloom berpotensi menjadi bisnis florist yang kompetitif dan sukses. Terima kasih. Mini case di atas mengambil inti materi dari 4 bab, yaitu bab pertama, pengertian kewirausahaan, jenis-jenis wirausahawan, dan perencanaan bisnis. Materi kedua yaitu ada di bab 2, pengertian manajemen risiko, elemen-elemen manajemen risiko, dan risiko bisnis. Kemudian materi ketiga diambil dari bab 4, yaitu proses pembentukan organisasi dan tipe-tipe organisasi. Kemudian materi terakhir atau materi keempat mengambil di bab 10, yaitu keuangan perusahaan, pendanaan, dan laporan keuangan untuk bisnis. Output yang diharapkan setelah mengerjakan mini case di atas adalah mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep kewirausahaan, pemasaran, organisasi, dan keuangan dalam konteks bisnis kecil seperti usaha florist, serta membuat strategi pengelolaan usaha yang efektif dan berkelanjutan.